Baik, meningkat pada acara selanjutnya, langsung saja kita simak bersama Insight Power yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Wakaf Al-Muhajirin Jakapermai, yaitu Bapak Haji Muhammad Safiuddin Bekom ST. Namun sebelumnya ada pantun, Pak. Nonton film dengan teman lama. Yang ditonton film Aladin. Mari kita ikuti bersama Insight Power bersama Bapak Safiuddin. Tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa mawala. Rabbi syrahli sodri wa yasyirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 9 Islam Al-Azhar Kemang Pratama, Bapak Amiruddin MPD. Yang saya hormati Ibu wali kelas dari mulai kelas 8 A, B, C, A, B, C, dan seluruh staf karyawan SMP 9 Islam Al-Azhar Kemang Pratama. Dan tentunya yang saya cintai dan yang saya banggakan dan yang pasti kita nantikan kesuksesannya dan yang pasti kita harapkan kesuksesannya anak-anakku SMP Islam 9 Al-Azhar kelas 8 dari mulai A, B, C. Ini semua anak-anakku karena Bapak sudah punya anak seumuran kalian, jadi saya panggil anak-anak. Dan pastinya kita hidup mulai dari kita lahir pernah mengalami anak-anak dan sampai akhirnya tua dan akhirnya kita dipanggil oleh Allah. Puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan limpahan rahmat, hidayah, inayah, dan tentunya yang paling penting adalah nikmat kesehatan dan insya Allah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku dan tentunya Bapak Kepala Sekolah, wali kelas, izinkan kami mungkin sekedar berbagi. Bapak tidak memotivasi, cuma berbagi. Berbagi tentang apa sih nilai-nilai utama kesuksesan. Atau yang lebih mudahnya, nilai-nilai utama kita bisa bermanfaat bagi orang atau bagi manusia. Ini paling penting. Sukses paradigma kita kadang-kadang berupa materi, berupa apalagi punya mobil banyak, punya rumah banyak, punya baju bagus dan segala macam. Tidak seperti itu sukses itu. Tentunya tidak salah punya materi dan juga tidak salah punya hal-hal yang tadi saya sebutkan, tetapi sukses adalah di mana kita bisa bermanfaat bagi orang lain atau minimal sekitar kita. Ini nilai kesuksesan. Dan tentunya anak-anakku paling tahu siapa orang yang paling kaya di dunia ini saat ini. Ada yang tahu? Hah? Kenapa beliau kaya? Kenapa beliau disebut orang sukses? Kenapa? Kadang-kadang kita lupa bahwa sukses kan dinilai dari berapa uang yang dikumpulkan, atau sebenarnya kalau orang kaya banget itu bukan uangnya, tapi nilai value sahamnya. Mungkin anak-anakku, dia mungkin kadang-kadang di kantongnya nggak ada uang, ya, tetapi saham, nilai saham. Nilai saham itu ketika membuat kita suatu usaha atau company, kita mempunyai nilai usaha kita, contoh 1 miliar. Nah, uang kita di situ adalah 1 miliar. Padahal belum tentu itu nilai uang, belum tentu itu bentuk uangnya. Tapi ketika dinilai oleh pasar, itu harganya 1 miliar. Kalau mau dibeli oleh pasar,
nilainya 1 miliar. Dan itu kadang-kadang bisa jadi sehari juga hilang, karena nilainya kadang-kadang kosong atau nilainya turun. Makanya jangan kaget kalau orang kaya itu besok sebulan hartanya naik 100 triliun, tapi 3 bulan 300 triliun hilang. Jadi kalau orang kaya atau orang sukses atau orang yang bermanfaat itu kalau mendapat uang bukan jutaan lagi. Kalau mungkin gaji di negara kita mungkin rata-rata direksi perusahaan BUMN itu rata-rata 150 sampai 200 juta, atau direksi di perusahaan asing atau direktur namanya. Pemimpin perusahaan itu biasanya 100 sampai 200 juta. Tapi kalau orang yang sudah melewati level itu atau disebut sebagai owner atau sebagai pengusaha, 100-200 tidak terlalu berarti, karena nilai value-nya adalah nilai usaha. Paham ya anak-anakku? Jadi ini kenapa kami kasih tahu seperti ini, biar anak-anakku punya cita-cita setinggi langit. Biar harus punya setinggi langit, tidak ada masalah. Kalaupun turun, kalau jatuh, kita jatuh di bintangnya, kan gitu. Anak-anakku, Bapak ingin sampaikan satu, karena ini waktu dikasih batasan 1 jam, jadi kami juga harus cepat-cepat memberikan berbagi ini. Satu, anak-anakku, mulai sekarang anak-anakku harus bersyukur. Barusan ada penelitian, orang yang lahir dari keluarga tidak mampu, meskipun pintar, kesuksesannya atau keberhasilannya hanya 31% atau 30%. Tetapi anak yang kurang pintar tapi dari keluarga mampu punya nilai 71% atau 70% untuk menjadi sukses, untuk menjadi bermanfaat, untuk menjadi ini. Karena apa? Karena ketika kita mempunyai lingkungan yang dari keluarga yang mampu, dari keluarga yang punya lingkungan yang baik, kita akan mendapatkan value atau informasi atau apapun bentuknya bernilai kebaikan-kebaikan. Dan ini saya yakin anak-anakku disekolahkan di SMP 9 Al-Azhar Kemang Pratama ini adalah salah satu value, salah satu privilege, dan bersyukurlah karena Bapak, Ibu atau orang tua kalian mampu menyekolahkan di sini. Karena sekolah ini adalah sekolah yang terbaik dan lingkungan yang terbaik, dan tentunya bertemu guru-guru yang terbaik dan kepala sekolah yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Dan satu hal lagi saya informasikan, dan sekolah ini dikelola bekerjasama dengan YPI, tapi dikelola oleh Yayasan Wakaf Al-Muhajirin yang sebentar lagi di bulan Agustus umurnya 37 tahun. Jadi saya masih 8 tahun yayasan ini sudah berdiri, sehingga lingkungan anak-anakku di sini adalah yang terbaik, sehingga yakinlah kesuksesan anak-anakku semuanya apa yang direncanakan sudah mendapat value 70%. Ini adalah penelitian dari sekolah Georgetown Amerika Serikat, dan pastinya ini ada di Indonesia juga, apalagi nilai Asia. Value-value tentang koneksitas, tentang lingkungan itu sangat besar sekali dibanding di barat. Mungkin kalau di Indonesia diteliti bisa-bisa menjadi 80%. Karena di Indonesia ini hubungan yang lebih penting, silaturahim nomor 1 lebih penting. Kalau di barat mungkin tidak terlalu penting. Itu penelitian ini di barat, di Amerika. Apalagi di Indonesia tentunya nilainya saya yakin akan lebih tinggi. Contoh, ketika kita mengenal teman kita
dan itu mungkin dari sekolah yang sama menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang dosen atau menjadi seorang direktur di BUMN atau menjadi apapun lah yang terbaik. Ketika kalian mengenal, insya Allah kalian akan lebih mudah satu bertemu, mungkin meminta bantuan atau mungkin bertanya atau segala hal. Ini faktor contoh. Dan salah satu saya ingatkan juga, alumni sekolah Al-Azhar ini sudah tersebar seluruh Indonesia, bahkan juga ada yang di dunia dan menjadi orang-orang hebat. Saya kaget kemarin ada pertemuan alumni, Amir, hampir 80% mereka orang-orang hebat. Sekarang saya sebagai ketua yayasan mencoba memberikan ruang untuk kepada alumni untuk memberikan input kepada yayasan kami. Bahkan sekarang alhamdulillah kami membeli alat-alat elektronik, kami membeli ini dari pengusaha-pengusaha yang lulusan Al-Azhar, dan salah satunya ada di SMP 9, dari SMP 9 Al-Azhar. Tepuk tangan ya. Nah. Jadi yang saya Bapak ingatkan lagi satu tadi, kalian punya value atau nilai 70% kesuksesan itu karena kalian lahir di lingkungan yang baik, di keluarga yang baik, dan disekolahkan di sekolah yang terbaik. Jadi ini yang penting, modal kalian, fondasi kalian untuk maju. Sehingga sisanya tinggal 30% ini apa? Bapak ntar ceritakan sedikit tentang kira-kira untuk menuju kesuksesan itu semua orang melakukan ini. Anak-anakku, selain kita tadi sudah punya fondasi ya, ini pegang baik-baik. Ini kita harus punya motivasi, fondasi, makanya di sini dinamakan inside power, kekuatan dari dalam. Tadi Ibu Guru benar mengatakan kesuksesan kita pasti ada pengaruh dari orang lain, benar. Tapi pengaruh itu kalau anak-anakku biarkan masuk ke dalam diri kita untuk memompa kita. Makanya ada kata pepatah, kalau menjadi manusia yang baik, jangan pernah menjadi air yang di dalam gelas penuh. Apa artinya? Ketika kalau penuh, ada orang ngasih tahu, airnya akan tumpah, tidak ada yang masuk. Makanya siapkan hari ini dan insya Allah seterusnya ketika belajar di sini menjadi gelas yang kosong. Sehingga apapun yang baik khususnya masuk dan terima, ini menjadi inside power. Jadi 70% ingat-ingat ketika berjalan, ketika kita bangun tidur, ketika kita menemukan halangan, rintangan, malas dan segala macam, ingat kita sudah punya modal 70%, tidak boleh mengeluh. Kalaupun gagal, berdiri lagi, gagal berdiri lagi. Kita sudah punya 70%. Dan itu nikmat yang dari Allah berikan kepada anak-anakku semuanya yang belum tentu orang lain menikmati. Paham ya? Kira-kira anak-anakku yang lahir di sini sama anak-anakku yang lahir di Papua pastinya punya kesempatan yang sangat berbeda, dan ini sangat penting sekali buat anak-anakku untuk memompa. Jadi tidak ada rasa minder, tidak ada rasa malas, karena kita sudah punya value yang tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan yang dimaksud tadi, yang saya sebutkan tadi, pasti tidak mudah untuk dicapainya kalau kita hanya berdiam diri. Tadi saya bacakan salah satu cara untuk menuju sukses adalah yang harus kita tempuh adalah salah satunya adalah kejujuran. Kejujuran dan honesty dan kehormatan. Ini penting. Saya kemarin melihat suatu film menayangkan nilai kejujuran dan kehormatan yang sangat penting sekali. Ketika kita dalam keadaan apapun, kita dalam keadaan terjatuh, kita keadaan gagal, kita keadaan apapun yang tidak baik lah. Tapi kalau kita masih punya kejujuran dan kehormatan, kita mesti ada nilainya. Sama seperti uang.
Kalau saya kasih, semua mau nggak? Tapi kalau saya gini-gini kan, masih mau nggak? Oh, kalau saya jatuhkan, saya injek, masih mau nggak? Apa artinya? Nilainya masih ada. Udah paham kan? Ntar lagi kamu gantian seperti ini, bagus ya. Semua ini nilainya masih ada. Sama dengan tadi saya sebutkan, ketika kita punya kejujuran, kita punya kehormatan, meskipun kita jatuh di bawah, kita masih punya nilai. Jadi ini hal yang paling penting kita pegang dalam hidup ini dan untuk menuju cita-cita kita. Kita gagal dalam sekolah, tidak ranking atau mungkin tidak menang dalam olimpiade, tidak menang dalam lomba, tapi selama kita ada kejujuran dan kehormatan, kita masih dianggap sebagai nilai manusia yang baik. Dan ini perlu ditanamkan terhadap anak-anakku semua di dalam diri. Jangan pernah mencoba-coba untuk tidak jujur dan tidak kehormatan. Ini pondasinya. Setelah tadi kita punya pondasi keyakinan, ini pondasi atas karakter kita. Apapun orangnya, apapun bidangnya, apapun profesinya, dan apapun kegiatannya, nilai inilah. Dari mulai kita berdagang, dari mulai kita apapun. Kalau kita sudah hilang ini, tidak ada nilai sama sekali. Tidak dipercaya orang. Sama, apalagi kalau ada istilah sebagai pengusaha. Pengusaha hidupnya itu hanya satu, kejujuran dan kehormatan. Sebanyak apapun modal kita, tapi kita kalau nggak jujur, orang akan menjauhi. Apalagi tidak punya modal. Ketika pinjam sekali, nggak balikin, sekali nggak balikin, lingkungan dia ada 100 orang nggak mau minjemin, menutup rezeki sendiri. Selanjutnya kita fokus lagi, kita harus mulai mempunyai nilai kesungguhan dan mental yang tangguh dan tidak menyerah. Setelah kita punya pondasi tadi 70%, kejujuran, setelah itu kita harus punya mental yang tangguh. Untuk mendukung biar kita masih tetap punya nilai seperti uang tadi, selain kejujuran setelah kita punya, yang kedua adalah kita harus punya mental ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika ini kita dan segala macam, kita harus berdiri. Ada yang tahu Albert Einstein? Mungkin ada pepatah Albert Einstein yang paling terkenal juga. Orang sekarang berguna, semuanya bagi penemuan Albert Einstein ini sangat berguna untuk dunia. Tapi jangan salah, eksperimen Albert Einstein ini ribuan kali baru satu berhasil. Apa artinya? Banyakkan gagalnya apa suksesnya? Banyak gagalnya. Tapi ketika sukses bisa membayar ribuan kegagalan tadi. Sama, Bapak, Ibu guru, Bapak kepala sekolah dan semua pernah merasakan itu. Semakin banyak gagalnya, pastinya nilai kesuksesannya lebih besar. Sekarang mungkin nggak usah jauh-jauh, Elon Musk lah yang mungkin pasti ini teman-teman mengidolakan, anak-anakku mengidolakan Elon Musk. Hah? Jeff Bezos dan segala macamnya. Itu berapa kali keberanian dan keberanian pasti yang paling pertama yang dilakukan pasti duluan gagal. Pasti kan? Tahu Elon Musk ini kenapa disebut sukses? Karena punya nilai manfaat begitu banyak bagi umat manusia. Ini yang namanya sukses yang tadi saya sampaikan. Jadi bukan nilai uangnya Elon Musk. Ada kata-kata Elon Musk yang mengatakan hidup lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa dan meninggal tidak membawa apa. Dari perbanyaklah hidup kita dengan kegiatan atau literasi yang positif. Itu saja. Itulah yang membuat Elon Musk berani. Karena dia punya dasar
dia hidup tidak membawa apa dan pulang tidak membawa apa. Yang dia lakukan sekarang, dikasih hidup, dia melakukan yang terbaik. Perbanyak kegiatan, perbanyak amal baik. Kalau di dalam kita sebagai orang Islam, perbanyak amal soleh. Amal soleh itu tidak harus sholat saja, tidak harus ngaji saja, tetapi perbanyak juga amal soleh yang lainnya terhadap manusia. Perbanyak kita berinfak sodako, dan tentunya kalau banyak infak sodako kita harus punya nilai materi yang bisa kita berikan kepada yang lain. Dan Elon Musk orang yang paling bermanfaat di dunia ini saat ini secara umum untuk sosial. Sekarang menemukan adalah apa yang ditemukan? Tesla, SpaceX, terus ada lagi Starlink, ada pembayaran PayPal dan segala macam. Yang paling anggap aja yang paling ngetop Tesla. Kenapa orang semuanya berpikir bahwa kendaraan ini, mobil, pesawat, kereta dan lainnya memakai energi fosil? Tahu energi fosil apa aja? Terus aftur dan segala macam lah. Orang lain aftur, bensin segala macam di dunia itu diperkirakan ada, kalau di Indonesia kita ini 30 tahun akan habis. Mungkin di negara-negara yang paling ngetop mungkin 50 tahun. 50 tahun masih lama nggak? Masih. Tetapi Tesla 10-20 tahun yang lalu, 10-20 tahun yang lalu sudah membuat, sudah bereksperimen, sudah berani mengatakan saya harus memakai mobil listrik. Mungkin dulu Tesla dijual, nggak ada yang mau, dikasih pun nggak ada yang mau orang. Tapi berani dia tetap mengatakan suatu saat mobil ini paling bermanfaat. Karena apa? Karena tidak menghabiskan energi fosil. Dan energi fosil tidak bisa tergantikan. Kalau habis, tidak bisa muncul lagi. Mungkin muncul tapi ratusan ribu tahun lagi. Ketika kita sudah meninggal semuanya menjadi fosil lagi, Dan Tesla sudah melakukan ketika naik mobil listrik. Ada yang punya mobil listrik? Saya kebetulan ada mobil belum listrik tapi hybrid. Hybrid itu bisa listrik, bisa bensin. Ya, ntar anak-anakku saya kasih tahu. Ntar yang terbaik dipilih oleh guru atau kepala sekolah. Ingat ini, dengar. Yang terbaik yang dipilih ini satu orang ikut saya. One day with CEO. Ini acara saya. Jadi kan ini ya, teman-teman, ini ntar setelah dipilih kan kami kenalkan yayasan. Ketika kami ada di yayasan, ngapain saja. Ketika kami keluar bertemu teman-teman usaha, ketika ketemu teman-teman karyawan kami dan segala macam, kami kenalkan. Dan tentunya kami akan ajak makan pilihan anak-anakku semuanya. Mau apa? Kira-kira gitu. Jadi ini harapan Bapak bisa terpilih satu orang dan ikut. Paling tidak anak-anakku punya wawasan atau pemikiran yang lebih luas bahwa kesuksesan itu mungkin anak-anakku kalau menjadi polisi sudah banyak yang tahu apa kegiatan polisi. Untuk menjadi guru yang sukses apa kegiatan guru kan sudah lihat. Untuk menjadi apa lagi? Mungkin ada bapak anak-anakku di sini orang tuanya mungkin menjadi dokter atau menjadi dosen, menjadi apapun lah yang mungkin ini. Tapi insya Allah Bapak ingin memberikan hal yang lebih daripada itu informasi. Bapak menjadi ketua yayasan, pagi sudah di yayasan, siang kira-kira jam 1 Bapak sudah beralih di bidang lain, ada yang di bidang perumahan, terus ntar sorean di bidang energi, sorean lagi di bidang urusan perbankan dan segala macamnya. Dan ini Bapak merasa masih belum banyak berbuat. Karena apa? Bapak masih melihat masih banyak orang yang dibantu. Sebentar lagi Bapak membuat usaha lagi dan itu kepuasan Bapak, bukan nilai value uangnya lagi. Ketika Bapak bisa bermanfaat bagi orang, ada rasa kepuasan. Dan saya yakin anak-anakku itulah nilai sukses yang sesungguhnya.
nilai sukses. Dan sekarang anak-anakku tidak usah berpikir entar. Lakukan apa yang Bapak tadi sebutkan sekarang. Dan itu sudah bermanfaat bagi diri anak-anakku dan bagi teman-teman keluarnya. Ketika kita kejujuran, ketika kita punya kehormatan, saya yakin teman-teman sekeliling kita nyaman. Dan itu kita sudah bermanfaat bagi yang lain. Jadi tanpa harus menunggu, entar aja lah kalau kita sudah kuliah, entar aja kalau kita bekerja baru pakai itu, tidak. Mulai sekarang. Dan ini harus dilakukan hari per hari atau detik per detik. Dan ini yang dinamakan insight power. Ketika kita melakukan itu, kekuatan dari dalam kita akan tumbuh menjadi kekuatan yang lebih besar, lebih baik. Dan tentunya insya Allah Allah memudahkan kita dalam cita-cita. Mampu beradaptasi dengan lingkungan tanpa harus terpengaruh negatif. Ada yang tahu contohnya enggak? Ada anekdot atau apa yang tahu contohnya? Apa? Hah? Apa? Itu negatif. Tidak boleh terpengaruh. Oh. Ada lagi? Ya. Yang Bapak maksud satu, mampu beradaptasi, kita boleh berkenalan dengan siapapun. Sama mungkin, mohon maaf kalau ada bapak-bapak yang becak, yang tadi mungkin nge-vape, ngerokok, boleh kita harus santun baik. Tapi kita harus berteman dekat dengan orang-orang yang baik. Paham ya anak-anakku? Tadi boleh kita berkenalan, berapa, orang jahat pun kita baik. Tapi kita harus berteman dekat dengan orang baik. Jadi tidak harus dekat-dekat, tapi tetap kita harus hormatin, tidak boleh. Mungkin untuk perempuan, untuk anak-anakku yang cewek, tidak boleh judes. Kalau ada orang yang tidak baik, judes, tidak usah. Tetapi kita harus dekat berteman dengan orang-orang yang baik. Dan ini salah satu contoh ketika kita ikan. Ikan itu kalau di lautan airnya apa? Asin. Tapi apakah ikan semua asin? Artinya, contohlah, Allah sudah memberikan contoh makhluk Tuhan, makhluk Allah yang seperti ikan. Ikan asin. Dan tidak menjadi asin. Kalau di dalam dunia spiritual dikatakan, kenapa ikan itu tidak asin? Karena dia punya jiwa yang hidup. Kenapa ikan? Tapi ketika ikan itu mati, jiwanya sudah lewat, sudah tidak ada, dia akan apa yang menjadi alam itu mengikuti. Akhirnya menjadi, kalau mati dibiarkan, nggak dikasih garam aja, akan jadi asin sendiri. Tadi apa artinya? Ketika kalian berada di lingkungan apapun, apalagi yang tidak baik, jiwa kalian, hati kalian, naluri kalian tentang kebaikan masih hidup, kalian tidak akan terpengaruh. Dan itu ntar tanya Pak Ustadz lah ilmunya. Anak-anakku, tadi saya lihat baca ikrar bagus sekali. Dan harapan kami, beranilah kalau diperintahkan oleh guru atau apapun bentuk kegiatan sini. Satu, nilai value-nya adalah patuh. Ini nggak ada di dalam slide. Tapi nggak apa-apa, tidak ada, patuh. Yang kedua, pasti ketika patuh kita terhadap guru ada keberkahan. Dan yang ketiga, ada nilai keberanian. Dan ini tidak semua orang mampu ketika berdiri di depan ini. Meskipun nervous atau takut, Bapak juga sama. Sama. Tetapi kita harus mulai. Dan itu salah satu yang tadi saya sebutkan, itu sukses. Dia sudah sukses, bermanfaat bagi teman-temannya, sukses terhadap yang lain dan segala macam. Kita harus mempunyai kepemimpinan yang kuat. Mungkin teman-teman tahu, kan di sini ada bentar pelatihan leadership, ya Pak. Ada leadership yang kuat. Karena setiap manusia yang lahir di dunia ini menjadi pemimpin. Minimal menjadi pemimpin keluarga yang laki. Yang perempuan menjadi pemimpin anak-anaknya. Dan selanjutnya lah. Ya. Jadi salah satu karakter pemimpin adalah
mengerti dan mampu menjelaskan. Ini pasti ada ketua kelas Bu ya, masih ada ya ketua kelas, menjadi pemimpin yang baik, menjadi mampu menjelaskan kepada teman-temannya, kepada lingkungannya, mau dibawa kemana ini, mampu memberikan arah dan tujuan kemana kita. Nggak apa-apa kalau salah kita revisi, tapi yang penting harus mampu memberikan, ayo kita ke kanan, ayo kita ke sini. Meskipun ketika kita lihat di sana mungkin tidak baik, oh mungkin belok sedikit ternyata, nggak apa-apa, jangan takut salah. Dan salah satu kunci kesuksesan adalah harus pernah gagal. Berarti harus pernah gagal apa artinya? Harus pernah mencoba, harus pernah memutuskan. Ini penting. Jangan menjadi manusia yang tidak bisa memutuskan. Putuskan. Mulai sekarang harus belajar. Katakan kepada orang tua, Pak, Ma, saya harus pakai baju seperti ini. Yang penting sopan dan segala macam contoh. Jangan sampai kita boleh diarahkan orang tua, tapi harus punya keputusan. Meskipun ternyata pakai baju A, ternyata ada kegiatan salah. Apa namanya? Istilah anak-anak muda sekarang. Saltum, salah kostum atau enggak apa-apa. Tapi kalian sudah memutuskan, ini penting. Ya. Boleh kita harus nurut, kita harus patuh sama orang tua, tapi kalian mulai sekarang sudah harus punya keputusan. Meskipun keputusan itu kadang-kadang mengakibatkan kita saltum atau hal-hal lainnya. Enggak apa-apa. Ya, ini penting sekali buat anak-anakku berani. Makanya apalagi kalau diperintah ibu guru untuk berdiri di sini, mau pidato, mau apalagi lah, apa macam-macam, mau jadi ketua kelas, menjadi apapun, harus mau. Ya, sanggup anak-anakku? Sanggup ya? Harus. Sayang ya, dunia kalian tidak lama. Kalian di sini tidak lama. Kalau kalian biarkan lewat begitu saja tidak ada artinya, sayang sekali. Kalian harus benar-benar melakukan apa yang terbaik di sini. Berlomba-lombalah untuk yang terbaik. Bukan terbaik itu nilai dan segala macam, tidak. Apapun lakukan yang ada di sini. Menjadi pemimpin, menjadi apa dan segala macam. Ini penting sekali. Ya, anak-anakku. Mampu motivasi. Kita juga harus mampu mengajak teman, memberikan motivasi. Ayo, kita mampu. Meskipun kadang-kadang kita bicara itu masih dalam hati kecil kita ragu, ya. Tapi itu paling tidak menutupin keraguan kita atau mengurangi kerugian kita ketika kita mengajak yang lain. Ya, paham ya? Ketika kita takut nonton film horor, takut nggak sebelum nonton film horor? Tapi kadang-kadang, ayo jangan takut, minimalkan kita mengurangi sedikit, meskipun tetap takut. Ya, kira-kira mungkin seperti itu. Dan ini saya tutup dulu ya, ntar mungkin saya tutup dulu. Terima kasih anak-anakku, waktu emang disiapkan 1 jam, tidak apa-apa. Saya yakin yang penting kita bisa suatu saat kita ada acara lagi, kita cerita lagi, dan minimal apa yang Bapak sampaikan atau ceritakan, berbagi ini dan segala macam ini adalah tolong mulai sekarang, atau mungkin yang sudah dilakukan syukur alhamdulillah, mulai syukur kita anak keluarga yang baik, keluarga yang mampu, sekolah yang bagus dan segala macam. Ini punya bekal 70%. Sampaikan ke diri kalian masing-masing. Saya punya modal 70% untuk sukses. Yang satu tadi kejujuran, terus kita punya kepemimpinan, punya komitmen, tidak takut gagal dan segala macam. Ya, sekian dari Bapak dan semoga anak-anakku diberikan kerahmat Allah Subhanahu dan keberkahan dan kemudahan, dan semoga apa yang disampaikan ilmu dari guru, kepala sekolah dan segala macam, Allah bisa memudahkan kita menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk materi yang luar biasa dari Bapak Safiuddin. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak, terima kasih banyak. Boleh dibuka pertanyaan ya Pak ya? Oke baik, teman-teman yang mau bertanya tentang tadi kesuksesan bagaimana dan lain sebagainya, boleh ya, akan ada hadiah uang tunai ratusan ribu rupiah bagi teman-teman yang berani tadi untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Boleh, Revado, berapa orang Pak? 3 ya? 3 ya kayak? 3 orang dibuka, 3 orang penanya. Revado yang pertama, yang kedua Gading ketiga, Quincy Gading kedua, Quincy ketiga ya. Cukup berarti ya? Cukup 3 dulu ya. Oke baik, Revado dulu yang pertama, silakan Revado.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reva Dodi Wizer. Saya dari kelas 8A. Saya ingin bertanya, kalau misalkan orang tersebut mampu tapi dia nggak jujur, apakah dia bakalan sukses? Oke, pertanyaan yang bagus Pak. Dijawab dulu atau ditampung? Oh jawab dulu, baik Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih anakku udah bertanya dan paling tidak mengingatkan Bapak juga. Nilai-nilai yang Bapak sebutkan adalah modal dasar dan waktu yang menentukan. Bisa jadi orang yang curang itu kaya duluan atau sukses duluan, tapi di ujungnya atau di tengahnya tidak akan berhasil. Tadi Bapak bilang, ketika kita minjam si A, tidak mengembalikan 100.000, kantongin, minjam si B, tidak balikin lagi. Mungkin Bapak punya uang 200.000. Tapi ketika Bapak butuh suatu saat itu datang lagi ke anakku, nggak akan dipercaya. Itu nggak mungkin orang tidak jujur sukses, tidak mungkin. Paham ya? Jadi mungkin emang di awal pertama kali mendapatkan kesuksesan duluan, tapi selanjutnya tidak akan. Dan ini di dunia manapun, menjadi guru, menjadi semuanya. Menjadi mungkin yang di sini staff yang di ini dari OB, apalagi menjadi pengusaha. Tidak mungkin, karena kalau bahasa pengusaha itu akan menutup rezeki sendiri, ya. Kira-kira mungkin itu, mungkin saya berikan hadiah. Terima kasih pertanyaannya ya. Wow. Dan sekalian berfoto mungkin. Boleh Revado, boleh berdiri. Masya Allah, luar biasa nih. Boleh difoto Pak Radit, dokumentasi sekolah. Ayo Pak Ustadz, monggo. Lumayan buat jajan ya nanti di kantin ya. Oke, terima kasih Revado untuk pertanyaan luar biasanya. Selanjutnya pertanyaan dari Gading. Silakan Gading sebentar. Oh ya, Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Kamila Gadingsyah dari kelas 8B. Saya mau tanya Pak, kan kata Bapak tadi kalau kita mau sukses itu kita harus jujur. Nah itu alhamdulillah udah diajarin sama orang tua saya. Tapi saya suka bingung. Di akhir-akhir ini ada yang bilang ke saya, ketika saya ngomong jujur gitu, banyak yang bilang, Ding, jangan polos-polos lah gitu. Nah saya mau bilang enggak cepu juga. Nah terus saya mau tanya, apa bedanya jujur sama polos? Karena yang saya tahu itu jujur itu sesuatu yang mengungkapkan segala sesuatu yang mengungkapkan yang terjadi gitu. Ya gitu aja sih Pak. Oke. Ya, makasih. Ya, saya jawab mungkin mumpung ini. Mohon maaf kalau jawaban tidak sempurna, tetapi insya Allah mewakilin dari yang kesempurnaan itu. Jadi kejujuran sama polos ini emang pertanyaan yang sulit karena ini perasaan. Jujur, kami tadi ceritakan di sini adalah masalah karakter. Polos itu apa ya kalau mungkin anak-anak kecil ya. Contoh gini, Bapak tadi turun dari mobil jalan kaki ke sini. Mungkin kalau polos Bapak tadi ketemu tukang es batu atau apa. Tadi saya turun terus tukang es batu bla polos. Terus kamu tadi turun kaki apa tadi kaki kiri atau segala macam. Tidak sampai sedetil itulah. Yang penting Bapak katakan Bapak turun dari mobil jalan kaki sini itu jujur, selesai. Tidak perlu kita sampai sedetil apapun. Paham ya? Dan jujur ini tentunya emang kita harus lakukan. Mungkin berawal dari polos. Berawal dari polos. Silakan. Ini karakter juga. Orang-orang polos, lugu dan segala macam, kalau Bapak menjadi CEO ketika wawancara, Bapak paling senang. Ketika ditanya, iya Pak, tadi saya mohon maaf telat, tadi disuruh mama beli cabai dulu Pak, saya mohon maaf segala macam. Sebagai Bapak sebagai CEO, Bapak senang melihat anak-anak itu. Jadi nggak apa-apa. Dari mulai polos dulu jujur nggak ada masalah. Ya, kira-kira gitu. Oke, makasih. Oke, terima kasih Gading untuk pertanyaannya. Silakan Gading ke depan berfoto dulu. Luar biasa nih. Ini buat berbagi ya. Udah terakhir temannya.
Ya, 1, 2, 3. Oke, Iya, terima kasih banyak Bapak. Pertanyaan terakhir ya dari Quincy. Silakan Quincy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin menanya Pak, nama saya Kuncala Yasmin. Saya mau nanya, waktu Bapak seumuran kita, apa sih motivasi Bapak menjadi orang yang sukses? Ya. Benar bagus. Makasih. Ketika Bapak seumuran kita, SMP berarti ya Pak, apa motivasi Bapak untuk menjadi sukses hingga seperti sekarang ini gitu maksudnya Quincy ya? Iya, Oke. betul. Anak-anakku, emang Bapak bilang kalian di lingkungan yang baik, kalian sudah punya pondasi yang baik dan segala macam. Mungkin kalau kita mengaca atau berkaca pada anak-anakku sekarang, tentunya Bapak jauh di bawah dan pastinya anak-anakku lebih bersyukur. Bapak lahir di kampung, mungkin SD Bapak sekarang sekolahnya sudah nggak ada murid. Sekarang kan ada ya di berita-berita sekolah SD cuma 1 murid gitu. Kalau Bapak sudah nggak ada 1 murid lagi, sudah hampir 15 tahun sudah tidak ada. Bapak sekolah di kampung. Tetapi alhamdulillah yang saya Bapak katakan, Bapak bersyukur di lingkungan yang baik, pada orang tua yang baik. Sehingga ketika SMP Bapak benar-benar, mohon maaf anak-anakku, tidak pernah mengenal Sabtu atau Minggu. Karena ketika hari Minggu, Bapak harus sekolah di madrasah. Ketika hari Jumat, Bapak harus sekolah di SD. Sehingga Bapak sekolahnya full day. Full day ini dari mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jadi ketika selesai madrasah, jam 12, pulang, ganti baju, makan, berangkat lagi ke SD. Itu Bapak lakukan. Berarti Bapak alhamdulillah di lingkungan yang baik. Dan tentunya tadi bertanyanya apa yang saya lakukan, itulah Bapak lakukan. Meskipun berat. Dan Bapak pengen sukses. Suksesnya apa? Di bidang agama Bapak harus mengerti di madrasah. Makanya bersyukur di sekolah Al-Azhar ini pasti tentunya dapat pendidikan agama yang baik. Tapi di SD Bapak mendapat pendidikan umum yang baik. Banyak teman-teman Bapak yang hanya sekolah SD saja, atau teman-teman Bapak yang sekolah madrasah saja. Tapi Bapak memilih 2 itu meskipun berat. Karena apa? Bapak kepingin bisa bermanfaat bagi orang lain ke depan. Dan alhamdulillah karena orang tua terus mensupport. Tidak mudah, pasti kita mengalami capek, bosan, tapi orang tua, makanya tadi saya bilang lingkungan yang baik. Orang tua mendorong terus. Dan alhamdulillah kami juga punya saudara yang suka begitu. Makanya ini lingkungan yang baik. Dan satu hal lagi, Bapak dulu kepingin selalu menjadi ketua kelas. Ini tolong, ayo teman-teman anak-anakku semua harus pingin. Meskipun belum tentu jadi. Bapak pengen juga jadi ketua OSIS. Meskipun nggak jadi. Tapi jadi di SMP jadi, SMA nggak jadi. Jadi ini penting. Jadi kalau ditanya apa usia yang tadi Bapak lakukan dulu, mungkin Bapak lebih berat daripada anak-anakku, tetapi tidak ada kata berat, kecil, semuanya masalah atau kondisi sekarang semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya yakin dengan kesusahan untuk menuju ke sini saja, Bapak baru tahu Pak Abir, saya dari berangkat dari rumah jam 6.15, rumah saya di Al-Azhar, di Masjid Al-Azhar. Berarti kalau biasanya kalau normal kami tempuh sekitar 10 menit fit ya. 45 menit plus jalan kan gitu. Plus jalan dan nyampe gerbang ini jam 7 Pak gitu. Jam 7 pas gitu. Dan anak-anakku, kalian punya kesempatan yang lebih baik. Saya yakin anak-anakku pasti bisa lebih baik daripada Bapak. Ini ingat, yakin. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ayo silakan. Silakan Quincy. Mana? Iya. Aslinya mana bapaknya? Oh dari Jawa.
Baik, 1, 2, 3, senyum. Kasih ya. Terima kasih. Itu terima kasih anak-anakku, silakan mungkin. Ya baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Muhammad Saifiuddin. Kalau boleh disimpulkan kegiatan Insight Power kita, bahwa tadi sukses bukanlah hanya sebatas kaya harta, tapi bermanfaat bagi orang banyak. Dan cara untuk sukses yang pertama adalah kejujuran, kehormatan, kesungguhan mental yang tangguh, mampu beradaptasi dengan lingkungan tanpa harus terpengaruh hal negatif, dan juga mempunyai sikap kepemimpinan yang kuat. Bismillah ya teman-teman ya. Bismillah, semoga 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, teman-teman akan menjadi orang yang paling sukses. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikianlah kegiatan Insight Power kita pada pagi hari ini. Sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Diambil yang baik-baiknya tadi ya. Baik, mari tutup bersama-sama dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.